Dan hukuman yang paling berat adalah Allah dari perbuatan dosa seseorang, Allah mengharamkan dia dari ketaatan. Allah tidak membuat dia melakukan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari teman-teman sekalian, semua perbuatan dosa berefek negatif. Semoga Allah selamatkan kita dari semua jenis dosa. Karena dengan membuka itu seperti kita sedang membuka pintu lebar-lebar. Makin banyak Anda buat dosa, makin terbuka pintu lebar agar Anda dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman Allah ini berat. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berat. Makanya Allah sebutkan innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Tidak usah coba-coba. Jangan pernah mengetes Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan sudahlah, saya kerjakan ini, nanti kalau Allah hukum terserah. Seakan-akan dia menganggap remeh hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan, saudara. Hukuman Allah itu sangat berat, ya. Dan hukuman satu dosa, bisa saja kita buat dosa misalnya volumenya angkanya 1, hukumannya bukan 1, hukumannya bisa 100 atau 1000 bahkan. Berapa banyak orang hanya melakukan satu perbuatan dosa kecil, sudah cukup dia ya terharamkan dari banyak jenis ibadah atau bahkan dari hukum sekian bulan. Waktunya hanya kena satu perbuatan yang hitungan detik atau menit saja dilakukan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa, atau aku pernah melakukan satu perbuatan dosa kecil, sudah cukup membuat Allah mengharamkanku untuk sholat subuh berjamaah di masjid 1 bulan. Nggak bisa bangun. Jadi luar biasa efeknya. Dan hukuman yang paling berat adalah Allah dari perbuatan dosa seseorang, Allah mengharamkan dia dari ketaatan. Allah tidak membuat dia melakukan ketaatan. Nah ini yang bisa kita ambil dari potongan tadi. Kemudian beliau menukil juga Imam Ibn Katsir rahimahullah meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa iblis menangis tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 106 yang bunyinya wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waktu turun firman Allah ini surah An-Nisa 106, iblis menangis. Ya. Kenapa? Karena memang ini adalah luar biasa. Ini ayat ini khusus bagi orang yang berbuat dosa. Berbuat dosa, istighfar, Allah akan maafkan. Tentu tadi saya sudah kasih kata kuncinya teman-teman ya. Kalau Anda lagi tergoda untuk melakukan satu perbuatan dosa, solusinya jangan kerjakan. Dilawan itu. Ya. Karena kalau Anda buka pintu dosa itu berarti Anda siap dengan konsekuensi hukumannya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur melakukannya, maka segera istighfar dan kembali kepada Allah SWT. Dan jangan Anda jadikan dua poin ini tumpah tindih satu sama yang lain ya. Misalnya Anda mengatakan, oh kalau begitu, kan ada istighfar dan taubat. Udah saya buat dosa saja, nanti saya istighfar dan taubat. Baik, kalau Anda sempat atau keburu untuk taubat dan istighfar. Kalau Anda tidak mampu, tidak sempat, Allah wafatkan di saat lagi buat dosa. Kan banyak orang kan. Lagi na'udzubillah dalam kondisi telanjang di kamar hotelnya meninggal, Allah hukum misalnya, Allah permalukan. Ada orang yang lagi melakukan pencurian, ditangkap masa, digebukin, mati. Allah tutup dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu jangan dilakukan, tidak usah dilakukan. Jadilah orang yang baik saja. Karena orang yang soleh dan soleh itu adalah orang-orang yang baik. Mereka selalu jujur, mereka selalu amanah, mereka selalu tanggung jawab, mereka selalu tutup aurat, mereka selalu santun, ramah, dermawan, semua kebaikan akan dikerjakan. Begitulah orang soleh dan solehah. Mereka dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Ya, ini kita harus memiliki predikat ini dan menjadi orang-orang yang seperti ini. Dan tidak usah menjadi orang yang fasik, fajir, atau pelaku maksiat. Karena kalau Anda membuka pintu ini, berarti Anda sangat membuka pintu hukuman dari Allah. Dan subhanallah, semua perbuatan dosa dasarnya dibenci oleh makhluk pun. Seperti orang berbohong, mencuri, memukul, membunuh, menggibah atau memfitnah, menggibah atau menggosipin orang ya, atau memfitnah misalnya. Tidak suka semuanya. Mengganggu orang lain, mengambil yang bukan haknya. Semua tidak disukai. Dan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan hukuman yang berat. Oleh karena itu, berazamlah teman-teman, bertekadlah mulai hari ini untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, perbaikin apa yang tersisa ke depannya, maka masa lalumu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau ke depannya engkau masih berbuat dosa, maka engkau akan dihisab dan dihukum oleh Allah, masa lalu dan juga yang akan datang. Kemudian penulis mengatakan selanjutnya, mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu.
karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya dan tidak menyiksa mereka apabila mau meminta ampun kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh alaihissalam, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yang dimaksud dengan ghaffara adalah, sebagian ulama mengatakan, Tuhan yang selalu saja membuka pintu pemaaf walaupun dosa itu berulang-ulang dikerjakan. Maksudnya, selama hamba itu terjerumus dalam kesalahan dan dia mau kembali kepada Tuhannya, maka di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia peluang untuk diterima taubatnya, diterima permohonan maafnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya dan juga memberikan kepada dia fasilitas yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang saleh. Ketahuilah teman-teman sekalian, semalam sempat kami singgung itu di kajian talk show tentang tanya jawab di Blog M. Kalau dosa itu, semuanya dosa akan mendatangkan kesempitan dada, sumpek, gundah, gelisah, sedih, permasalahan-permasalahan yang tidak selesai. Itu dosa. Sadari ini teman-teman sekalian supaya jangan dilakukan. Cukup dalam ketaatan. Sementara ketaatan, keimanan ini akan mendatangkan lapangnya dada, jernihnya pikiran, kita nyaman berinteraksi dengan siapapun. Orang kalau buat dosa teman-teman, pelaku dosa ini walaupun rumahnya mewah pun, kendaraannya bagus, tetap dia gelisah. Semua itu jadi sempit bagi dia dunia. Tapi orang yang dalam ketaatan, sibuk dari sholat ke sholat, walaupun kita temukan dia orang miskin, hanya pedagang asongan atau kaki lima misalnya, mungkin pendapatannya sangat kecil, mungkin dia juga hanya buruh harian, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, azan dia sholat, dia sibuk mencari rezeki halal, membiayai keluarganya, kita temukan ketenangan jiwa yang luar biasa, lapangnya dadanya, tidak ada beban, masih bisa tersenyum dengan orang, makan juga sehat, nyaman, semua itu bisa didapatkan. Fakta lapangannya apa yang sudah kami sampaikan tadi. Maka kata beliau, di sini penulis setelah menukil surah Nuh ayat 10, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu, bertaubatlah kepadanya dari kekufuran dan beribadah kepada selainnya. Esakan dan ikhlaskan ibadah hanya untuknya, niscaya dia akan mengampunimu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas dosa-dosa dosa-dosa orang yang mau kembali dan bertaubat kepadanya. Jadi kalau orang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan tersebut. Lalu kemudian beliau menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Tuhan kita subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir dan berfirman kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Berarti dijamin akan diterima permohonannya tanpa melalui sekretaris, tanpa melalui proposal, tinggal bangun tengah malam sholat mohon kepada Allah. Kemudian ada nggak orang yang meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Dan apakah ada yang memohon ampun kepadaku, sehingga aku bersihkan dosa-dosanya. Jadi setiap hari, setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita agar kembali kepadanya. Ini bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita saking mulianya ibadah istighfar ini, dia akan menyelamatkan orang-orang pelaku dosa dari hukuman Allah SWT dan akan mengembalikan fasilitas yang harusnya didapatkan kalau dia taat kepada Allah. Juga bagi orang yang tidak melakukan dosa, kemudian dia beristighfar, akan menjadi tambahan pahala bagi dia. Karena istighfar sendiri dan taubat adalah ibadah. Adalah ibadah. Anda walaupun tidak ada dosa, tetap Anda istighfar kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, hai sekalian manusia, istighfarlah kepada Allah. Karena aku sendiri sebagai seorang Nabi, aku tidak melakukan dosa, termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku memohon ampun dan istighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kita akan coba membaca dan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah istighfar ini. Dinukil dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu
ya, kita memiliki dua pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Jadi di masa hidup Nabi SAW itu kalau ada sahabat melakukan perbuatan dosa atau kaum muslimin berbuat dosa, mereka tinggal datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah mohon ampunlah kepada Allah untukku. Maka Nabi SAW memohon ampun dan itu diijabah oleh Allah SWT. Hanya saja salah satunya sudah pergi kata beliau, yaitu Rasulullah SAW. Sudah meninggal beliau. Keberadaan Rasulullah SAW tengah kita sudah tidak ada. Dan tersisa istighfar saja. Apabila ia juga pergi, tidak dilakukan oleh seseorang, maka pastikan orang itu akan binasa. Ini statement yang perlu kita renungi teman-teman sekalian. Jangan ilmu seperti ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Tapi bagaimana kita renungin dan kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Ini statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan dahulu ada dua pelindung kita dari siksa Allah SWT. Keberadaan Rasulullah SAW dan beliau sudah wafat. Maka sudah tertutup pintu ini. Dan istighfar. Kalau istighfar pun tidak ada pada lisan seseorang dan hati seseorang, maka pastikan dia akan binasa. Rabi ibn Huthaim rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, dan renungilah firman Allah SWT dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di kala dia lapang, lagi sehat, lagi nggak ada masalah, tapi rutin terus manja dan merengek kepada Tuhannya, ya, maka niscaya aku akan mengabulkan doanya di saat dia lagi sempit. Wa man sa'alani a'taituhu, dan siapa yang memohon kepadaku kata Allah, aku pasti akan memberikannya selama dia bukan minta yang haram. Wa man tawadha'a li rafa'tuh, dan siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh, dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dinukil juga perkataan Qatadah rahimahullah oleh sebagian ulama. Tentu ini bagi teman-teman yang pegang buku tidak ada di buku kita ya. Ini saya tambahkan dari statement para ulama salah berhubungan dengan masalah istighfar. Nanti kan kita kembali ke buku kita lagi insyaallah. Qatadah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Semua sumber masalah kita sudah diceritakan dalam Al-Quran. Sumbernya cuma satu. Dan juga sudah diberikan obatnya atau solusinya. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Jadi memang masalah kita semua adalah dosa. Pelanggaran adalah sumber permasalahan dalam hidup kita. Dan solusinya istighfar. Istighfar. Berapa banyak orang sembuh dari penyakit yang sudah divonis tidak bisa sembuh oleh medis, sembuh karena istighfarnya. Berapa banyak orang yang kelilit utang, bangkrut usahanya karena perbuatan dosa yang dilakukan Allah hukum, bisa kembali lagi berjaya dengan istighfar. Berapa banyak orang yang tidak punya keturunan, kalau mereka beristighfar Allah berikan keturunan. Dan sekian banyak contoh dari kehidupan kita, baik orang-orang yang telah mendahului kita dan pengalaman mereka, ataupun kita kalau mempraktikkan dalam kehidupan akan merasakan hal yang sama. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang sangat aneh, ada orang yang binasa sementara keselamatan ada bersamanya. Kemudian orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Kan penyebab hukuman dosa kan? Penyebab Anda di perusahaan dihukum, di SP, diberikan surat peringatan SP1, SP2, SP3, karena pelanggaran. Tidak mungkin orang diberikan SP tanpa pelanggaran. Gitu kan. Puncaknya di PHK misalnya. Dan terbengkalailah kehidupan Anda, harus mulai cari kerja lagi dan seterusnya. Kan gitu. Nah, jadi kalau orang tidak melakukan pelanggaran, harusnya dia tidak kena. Bahkan dia dapat fasilitas perusahaan. Kan begitu. Itu di depan mata kita faktanya. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebenarnya orang dapat fasilitas segala macam kalau dia patuh. Tapi kalau dia melanggar, dan dia sangat kena dengan dekat dengan ancaman. Nah, perbedaan Allah dengan manusia. Kalau manusia mungkin ada yang menerima permohonan maaf, ada yang tidak. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mohon maaf, istighfar dengan tulus, maka akan selamat dari kebinasaan itu. Ya, hukuman yang harusnya menimpa dia karena dosanya, maka itu tidak jadi menimpanya karena dia beristighfar. Dan beliau juga mengatakan radhiyallahu anhu di statement Ali, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara Allah hendak mengazabnya. Maksudnya kalau Allah ilhamkan seseorang tulus ucapin dengan lisannya, hatinya pun terdorong untuk itu, maka pastikan
itu berarti Allah menginginkan keselamatan untuknya.